Halo kawan Lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian dalam belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas mengenai titrasi, asam, dan basa. Untuk pembahasan titrasi asam basa, yang pertama kita akan membahas adalah mengenai kemolaran atau satuan yang biasa digunakan dalam titrasi asam dan basa. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Molaritas sama dengan N/V. Untuk kemolaran larutan bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus molaritas adalah persen kadar dikalikan dengan Rho atau massa jenis, kemudian dikalikan 10 dibagi dengan mR larutan. Lalu, di dalam proses titrasi asam basa, nanti kita akan juga melakukan pengenceran larutan. Untuk rumus pengenceran larutan, bisa dihitung menggunakan molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali dengan volume 2. Titrasi asam basa dilakukan dengan menggunakan sebuah indikator asam dan basa dan juga zat peniter tadi. Indikator asam basa yang baik yang harus kita pilih untuk titrasi adalah 1. Harus punya trayek perubahan pH yang berada pada sekitar titik ekivalen. Yang kedua, memiliki perubahan warna yang terlihat jelas dan tajam. Kemudian, untuk prosedur titrasi, contoh, misalnya asam dengan basa. Asam yang akan dititrasi, ditetesi indikator asam basa dulu secukupnya. Lalu kedua, masukkan peniter berupa basa setetes demi setetes sambil melihat volumenya. Ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi. Artinya, sudah mencapai titik akhir titrasi. Mari kita membahas mengenai kurva titrasi. Kurva titrasi yang pertama, kawan-kawan bisa melihat di sini mengenai titrasi asam kuat dan basa kuat. Di sini, dari kurva titrasi kita melihat pH awalnya harus rendah. Ya. Kemudian pH pada titik ekivalen adalah 7 dan pH pada titik akhir titrasi sangat tinggi di antara 11 sampai dengan 13. Zat peniter yang digunakan adalah basa kuat. Kemudian daerah perubahan pH drastis, kita lihat dari grafiknya, berkisar antara 4 sampai 10. Indikator yang digunakan untuk titrasi asam kuat dan basa kuat bisa dipilih metil merah, bromthymol blue, atau phenolphthalein. Tapi, kebanyakan titrasi asam kuat dengan basa kuat menggunakan indikator phenolphthalein atau yang disebut juga dengan PP. Kenapa? Karena warna titik akhir yang dihasilkan lebih tajam. Yang kedua adalah kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Di kurva, kita melihat daerah perubahan pH drastis adalah 4 sampai 10. pH titik ekivalen 7 sama dengan titrasi asam kuat dan basa kuat tadi. Zat peniter yang digunakan adalah asam kuat. Kita lihat kurva dari titrasi basa kuat dengan asam kuat dimulai dari atas. Dari pH awal sekitar 13 atau 12, kemudian akan turun sampai dengan pH 1 atau 2. Di sini, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromthymol biru, atau phenolphthalein. Kembali lagi, pemilihan indikator yang biasa digunakan adalah phenolphthalein. Kenapa? Karena hasil titrasinya lebih tajam. Kurva yang ketiga adalah kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Dari kurvanya bisa kita lihat bahwa pH awal tidak terlalu rendah. pH awal sekitar
3 atau 4. Kemudian pH pada titik ekivalen adalah sekitar 5 dan 6. pH titik akhirnya adalah di atas sekitar 8. Di sini zat peniternya adalah basa lemah. Daerah perubahan pH drastis sekitar 4 sampai 7. Untuk indikator yang dapat digunakan di sini adalah metil merah. Kurva yang keempat adalah kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Untuk kurva titrasi ini, kawan-kawan bisa melihatnya di sini. Dari kurva, kita bisa melihat untuk pH awal lumayan tinggi, sekitar 9 sampai dengan 10. Untuk zat peniter yang digunakan adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastisnya sekitar 4 sampai 7. Dan pH pada titik ekivalen adalah 5 sampai 6. Kita lihat titik akhir titrasinya pH-nya adalah sekitar 3 atau 2. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Kurva yang kelima adalah kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Dari kurva, kita bisa melihat bahwa pH awal sekitar 13. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah titrasi dari basa kuat. Zat peniternya adalah asam lemah. Maka, pH titik ekivalen akan berada di sekitar 8 sampai 9. Untuk daerah perubahan pH drastisnya sekitar 7 sampai dengan 10. Dan indikator yang digunakan adalah phenolphthalein atau PP. Untuk kurva yang keenam adalah kurva asam lemah dengan basa kuat. Untuk kurvanya, kawan-kawan bisa melihat di sini. Dari kurva, kita bisa melihat bahwa pH awal sekitar 3 atau 4. Kenapa? Karena yang digunakan untuk dititrasi adalah asam lemahnya. Untuk pH titik ekivalen berkisar antara 8 sampai 9. Dan daerah perubahan pH drastisnya adalah antara 7 sampai 10. Di sini, zat peniternya adalah basa kuat, dan indikator yang digunakan adalah phenolphthalein.